Nah, pertanyaannya, saat ditempatkan di kubur ini, apa yang terjadi di dalamnya? Ya kan? Ini, apa yang akan kita ulas? Apa yang terjadi di sini? Ini kan akal belum bisa nangkap. Karena nggak ada referensi satupun yang pernah sampai kepada kita suasana kuburan. Kan belum pernah ada orang yang dikubur benar-benar meninggal, kuburan, terus kasih informasi ke kita sehingga jadi bahan pengetahuan. Pedoman berkehidupan di kuburan misalnya kan. Pedoman menata cahaya di alam kubur. Saya pengen ngambil jurusan kelistrikan buat di alam kubur, nata kalau gelap-gelap banget bisa ini. Saya ngambil jurusan arsitek ya, arsitek tapi spesialisasi kuburan. Supaya nanti di dalam kubur bisa luasin dikit, tata kelolanya bisa lebih bagus. Nggak ada. Belum ada sampai sekarang. Mana kampus yang menerangkan tentang jurusan kuburan? Nggak ada. Ya, arsitektur pekuburan nggak ada. Jurusan penerangan kuburan nggak ada, dan sebagainya. Kenapa? Karena akal belum nyampe. Karena itu jangan dipaksain akal menilai sesuatu yang memang nggak nyampe ke sana. Udah tahu terbatas, pengen dibahas. Kalau pengen tahu, iman dulu, Joni. Nih, iman, tangkap ke sini, baru dapat info. Karena infonya hanya ada di sini, ya, untuk bisa menguatkan akal, maka kita cek. Ya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur? Enggak tahu enggak apa kejadiannya akan terjadi setelah dibangkitkan dari kubur. Keadaan di kubur seperti apa dan sebagainya. Tadi sudah saya sampaikan ayat-ayat, sekarang kita referensikan dengan hadis sehingga lebih luas ya wawasan kita. Dan nanti kita akan menyadari bahwa semua informasi ini Anda hanya akan dapatkan dalam Islam. Sekarang kita masuk ke Al-Bukhari dulu ya. Ambil ini yang derajat tingkatan paling sahih. Ini saya gunakan ya, kitab Al-Bukhari-nya. Ini yang tanpa syarah, ya. Yang syarah juga saya punya, tapi nggak kita gunakan dulu untuk memudahkan pembahasan. Sekarang kita ada di topik ke-23 tentang Kitabul Janaiz. Ya, jadi referensinya di Kitabul Janaiz, topik ke-23 di Sahih Al-Bukhari, babnya bab ke-67. Ya, babnya tentang al-mayyit yasma'u khafqan ni'al. Ya, mayit mendengar ya suara tapak kaki. Kalau ni'al itu sendal bahasa Arabnya sekarang, telapak kaki, ya alas kaki gitu ya. Bab tentang mayit mendengar tentang suara alas kaki. Nanti kita lihat ya dalamnya. Babul Janaiz. Kita baca. Hadisnya nomor 1338, 1338. Baik, rawinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nanti untuk kita buat catatan ya. Untuk di akhir supaya kalau dirangkum itu lebih terukur, nanti referensinya ada. Yuk kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Iyash, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Sa'id qala wa qala li Khalifah haddatsana Ibnu Zurai', haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yuk kita lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Anas bin Malik disampaikan. Nah, ini tradisi kita nih. Kita punya transmisi ya, penyampai riwayat, jadi semua validitasnya teruji. Dan gak ada satupun di muka bumi ini yang menyampaikan ya, tentang ajaran agamanya tersambung kepada Rasulnya dengan riwayat seperti ini. Tunjukkan kepada saya, satu nabi aja di zaman siapa, nyampaikan informasi tersambung dari si fulan sampai ke Nabi Isa. Si fulan sampai ke Nabi Musa. Ya, dan itu hampir semua aktivitasnya. Tunjukkan. Gak akan ditemukan. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Yang semua terverifikasi dengan baik gitu ya. Makanya kita punya ilmu dirayah, kita punya ilmu riwayah. Riwayat untuk menguji kualitas matan, informasi, dirayah untuk menguji kualitas transmisi periwayatannya siapa yang menyampaikan. Apa yang Nabi sampaikan? Qala al-abdu idza wudi'a fi qabrihi. Seorang hamba itu jika sudah diletakkan jasadnya di dalam kuburnya, ya kan? Wa tuwliya wa dhahaba ashabuh. Wa tuwliya wa dhahaba ashabuh. Ya kan? Kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang telah mengiringinya. Jadi mengiringi, memakamkan, dah selesai, ditinggalkan. Ini tuwliya di riwayat Al-Bukhari ya. Di riwayat Muslim nanti riwayatnya tawalla. Karena hadis boleh disampaikan dengan makna. Ya. Di hadis Muslim, hadis 2870. Ini ada yang serupa. Jadi ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini di Sahih Muslimnya. Saya bacakan langsung dan saya tunjukkan. Nomor hadisnya 2870 ya. Jadi riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari didapati juga di riwayat Imam Muslim nomor hadis 2870. Kita lihat nomor hadis 2870. Baik, yang ditemukan. Ya betul. Kitabul Jannah. Kitabul Jannah wa sifatun na'imiha wa ahliha. Ya. Ya, bab pembahasan tentang surga dan ciri-ciri ya, ciri-ciri atau tanda-tanda kenikmatannya dan penghuninya.
Jadi kita bisa melihat dari sejak berkehidupan di dunia sampai di alam kubur, siapa nih tanda-tanda ahli surga itu. Nah, ini dibahas oleh Imam Muslim. Ya, di kitab yang topik yang ke-51 di Sahih Muslim. Topik ke-51 Sahih Muslim. Nomor hadisnya 2870. 2870. Jadi ahli surga itu udah kelihatan tanda-tandanya sejak di dunia, di alam kubur dan nampak. Nah, nanti digambarkan sifat surganya setelah masuk ke alam kubur. Dari mana taunya? Informasi Nabi. Ini gaib ya. Gaib. Kalau gaib tempatnya iman nangkapnya lewat apa? Al-Quran dengan hadis, baru datang hikmah. Saya bacakan yang hadis Muslim sampai ke redaksi yang serupa dengan Al-Bukhari ya. Nanti kita teruskan lagi yang Al-Bukharinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abdun ibnu Humaid, haddatsana Yunus bin Muhammad, haddatsana Syaiban ibnu Abdurrahman an Qatadah, haddatsana Anas ibnu Malikin. Qala, yang tadi ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, rawi yang sama. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sama tadi, idza wudi'a fi qabrihi, jika sudah diletakkan ya di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabu. Ini yang tadi saya maksudkan. Kalau di Al-Bukhari wa tuwliya wa dhaba ashabu, di sini wa tawalla anhu ashabu. Sama maknanya. Ya, artinya apa? Artinya ini bedanya hadis dengan Al-Qur'an. Kalau ditanya apa perbedaan hadis dengan Al-Qur'an, ya kan persamaannya sama-sama wahyu, perbedaannya adalah Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Ya. Kalau hadis, lafaznya dari Nabi, makna, ya, petunjuknya itu dari Allah langsung. Jadi maknanya dari Allah, isinya dari Allah, makna disampaikan lewat malaikat. Itu yang disebut di surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Disampaikan berupa makna, dibimbing, diberikan pedoman-pedoman. Ya. Kalau kita kan itu diilhamkan kan lewat jiwa kita, dibisikkan oleh malaikat. Kerasa nggak kalau di jiwa kita suka ada bimbingan? Catat ini, gitu kan? Ada bahasa diri kita tuh. Ya, kamu kesini hari ini, hati-hati begini, ini sudah gelap ya, cepat begini. Itu bahasa kita kan? Nah, itu manusia tuh diilhamkan. Kalau Nabi diberi wahyu. Nah, sifat wahyu ini ada dua. Ada yang lafadznya langsung dari Allah, disampaikan lewat malaikat, disampaikan lafadznya begini, nggak boleh berubah. Itu Al-Quran. Ada yang maknanya dibimbing maknanya. Nabi keluarkan dengan bahasa Nabi, tapi maknanya dibimbing oleh Allah lewat malaikat, dibimbing, berikan bimbingan. Keluar lafadznya dari Nabi, itu hadis namanya. Yang saya ingin sampaikan, hadis di Al-Bukhari dikuatkan juga di hadis Muslim. Ya, informasinya serupa, yaitu apa? Ya, yaitu tatkala seorang hamba itu ya sudah mulai jasadnya disimpan di dalam kuburnya, al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya atau tawalla ya wa dhahaba anhu ashabu, ya, kemudian telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mengurusnya di alam kubur. Jadi sudah kemudian dimasukkan ke kubur, dimiringkan, tutup pakai papan, udah selesai semuanya ya. Nah, udah selesai, doa selesai, ditinggalkan tuh. Nah, jadi begitu ditinggalkan, perhatikan baik-baik. Hatta innahu la yasma'u qara'ani 'alihim. Allahu akbar. Jadi begitu ditinggalkan itu sudah mulai terdengar suara orang-orang yang meninggalkannya. Nah, ini gaib ya, jangan ditangkap oleh akal ya. Ya, nanti tangkapnya oleh iman. Kalau belum yakin nanti pas dikubur tahu sendiri. Kalau pengen tahu cepat ya nanti sesuai ajal dikubur. Meninggal langsung dikubur. Nah, ini dari Nabi. Karena itu kita bahas kenapa Al-Bukhari membahas tentang benarnya Nabi dulu. Supaya kita yakin dengan semua sabda berikutnya. Jadi kalau kita nggak yakin dengan nabinya akan ragu semua. Baik. Kemudian hatta innahu la yasma'u qara'ani 'alihim. Ya, sampai kemudian ya, ketika ditinggalkan itu tinggal terdengar jejak langkah suaranya aja, tak meninggalkan mereka. Nah, kalau sudah pergi semua itu, ya kemudian atahu malakan, datanglah dua malaikat. Nah, ini pembahasan kita nih. Datanglah dua malaikat. Fa'aqadahu fayaqulani lahu, maka mulai mendudukkan dia. Wah, ini kejadian alam kubur nih, yang kita lihat kan dibaringkan. Jadi Anda nggak usah bertanya, Ustadz, itu kan dibaringkan tuh, ditidurkan, kok bisa didudukkan? Nah, nanti saat masuk alam kubur, alami sendiri masing-masing. Fa'aqadahu, maka didudukkan, kemudian keduanya mendudukkan orang itu, jasad itu, ya. Fayaqulani lahu, maka berkata, mulai diinterogasi, mulai ditanya. Ya, malaikat itu bertanya kepadanya, dua malaikat itu bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana pendapatmu tentang sosok ini? Ya, laki-laki ini itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaan tuh pertama disampaikan. Ya, kemudian fayaqulu, maka menjawab hamba itu. Asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa beliau ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, unzur ila maq'adika minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allahu akbar. Lihat nih.
tempatmu ini di akhirat ini, ya, ada dua kemungkinan nih. Ya, penantian. Tadi yang saya terangkan. Begitu dunia berakhir, waiting room, kita waiting list, masuk waiting room, akhirat kan? Nah, akhirat ini cuma dua seperti saya sampaikan tadi. Imma rahmat, imma azab. Rahmat itu surga, azab itu neraka. Ya, tinggal mana nanti yang ujungnya yang mana? Maka kenapa Imam Muslim menyebut tentang bagaimana surga, nikmatnya dan gambaran penghuninya. Jadi di alam kubur itu sudah ditampakkan, di tempat kamu nih begini-begini. Ini ada dua kemungkinan kata malaikat. Lihat nih. Kemungkinan kamu yang berada di neraka itu, dengan jawaban kamu seperti tadi itu, kemungkinan kamu di neraka itu dihilangkan oleh Allah. Ya. Artinya apa? Bukan di situ tempatmu. Ya. Allah sudah mengganti itu semua maq'adan minal jannah dengan satu tempat di surga. Ya. Ini memberikan gambaran kepada kita, setiap manusia itu tergadai keadaannya, imma surga rahmat Allah, imma neraka azab Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tinggal bagaimana kita sendiri berikhtiar untuk mendapatkan rahmat Allah dengan amal soleh kita. Nah, saat masuk alam kubur itu, sakarat kan ditempatkan tuh. Masuk alam kubur jelas, dikonfirmasi itu. Ya, syahadatnya yang diucapkan tiap hari, tiap waktu, ya. 5 kali kita ucapkan dalam sholat itu, tiap hari kita ucapkan syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan selalu terbawa nanti. Kan dalam kehidupan juga begitu secara psikologis. Ya, saya gambarkan gini. Ini Imam Al-Ghazali hebat sekali menggambarkan ini. Teman-teman sekalian, orang itu kan kalau tidur akan membawa suasana bangunnya kan? Jadi kalau Anda sebelum tidur, saya sebelum tidur, kan akan tersimpan di memori kita kan? Ya, informasi-informasi, kesan-kesan yang nampak, nanti saat tidur kan terbawa kan memori itu ke dalam tidur kita. Menjadi mimpi kan? Makanya ada yang menyebut bunga tidur kan? Ya, jadi kesan yang tampak sebelum kita tidur terbawa. Makanya anak-anak tuh kenapa ada yang ngigo, ada yang macam-macam. Adik misalnya berselisih dengan kakaknya macam-macam. Tiba-tiba ketika dia tidur, kakak jangan begini. Kenapa? Karena suasana bangun terbawa dalam tidur. Jelas. Dan keadaan bangun dia akan terpengaruhi dengan keadaan saat dia setelah tidur. Itu Imam Al-Ghazali menjelaskan sangat indah sekali. Orang-orang di alam kubur itu gimana bangunnya saat dia di dunia. Aktivitasnya bagaimana, itu kesan yang terbawa ke alam tidurnya, ke alam kuburnya. Jadi kalau masih di dunia alam tidur, kalau masuk alam barzah, alam kubur. Jadi keadaan kubur itu bergantung sekarang keadaan kita di dunia. Makanya semua ekspresi kita dunia kita akan dibawa saat ke alam kubur kita itu dikonfirmasi oleh malaikat di alam kubur. Nanti keadaan kubur kita akan menentukan keadaan bangun kita dari kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Jadi sebetulnya miniasi kehidupan sampai akhirat, miniaturnya ada sekarang yang kita alami di dunia. Bangun, tidur, bangun lagi. Ya, bangun, tidur, tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi. Tidur, bangun lagi, gitu kan? Tapi kan dari bangun ke tidur ke bangun lagi kan suasana yang dibawa keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sama. Sekarang kita bangun, tidur di alam kubur gitu kan. Tidurnya pun bukan sembarang tidur, ada suasana yang berbeda. Nanti bangun lagi semua apa yang dialami terbawa seterusnya. Nah, jadi akan ditanya kalau sudah benar jawabannya asyhadu annahu abduhu gitu kan wa rasuluhu, aku bersaksi bahwa beliau ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Maka ditampakkan nih, potensi kamu yang masuk neraka enggak ada. Masuknya dapat rahmat Allah di surga dengan jawaban tadi. Kemudian Allahu Akbar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, fayarahuma jami'an, kan? Fayarahuma jami'an, maka terlihat semuanya gitu kan? Semua itu tempat kebaikannya, malaikatnya nampak dan sebagainya. Wa ammal kafiru awil munafiq. Sedangkan orang kafir dan orang munafik, hati-hati nih. Sedangkan orang kafir, orang munafik, hati-hati. Fayaqulu, maka ketika ditanya ya oleh malaikat tadi, oleh 2 malaikat, makun tataqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa ya menurut pandangan kamu? Ya, siapa orang ini? Ya, siapa orang ini? Apa misinya? Apa risalahnya? Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka orang kafir, orang munafik akan menjawab, la adri, enggak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nasu, aku ikut-ikutan aja, orang kata begitu aku ikut. Ya, jadi cuma di lisannya. Jadi ini menunjukkan hati-hati ya, antara alam kubur, menjelang ke kubur, itu semua saling berkaitan. Jangan dikira mudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Banyak orang saat hidup aja susah kok mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buktinya banyak sekarang. Jutaan, ratusan juta, bahkan mungkin mencapai miliaran. Ada orang yang nggak sanggup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saat hidup ada yang nggak sanggup. Ya. Jadi jangan dikira mudah. Ya, kalau ada orang mengatakan begitu mudahnya masuk surga, cuma mengatakan asyhadu alla ilaha illallah masuk surga. Ya coba aja lihat sekarang aja nggak sanggup orang katakan itu. Jangankan sebelum meninggal, dalam hidupnya aja nggak sanggup ucapkan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab kalau diucapkan ada komitmen, itu kan kalimat komitmen. Menuhankan Allah, menepikan yang lain. Gitu kan? Kemudian dari situ berusaha menyembah Allah sebaik mungkin. Itu komitmen asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nggak mudah mengucapkan itu.
Nah, begitu mengucapkan, dibuktikan. Pembuktian nanti akan mendorong support kalimat itu akan muncul mudah atau sulit saat di akhir kehidupan. Saat sakaratul maut. Kan? Begitu sakaratul maut diucapkan, dikonfirmasi lagi di alam kubur. Saat sudah selesai, masuk alam kubur, ditanya lagi. Konfirmasi ulang. Benar nggak? Kan? Nah, orang munafik yang ngaku-ngaku Islam dan sebagainya, tapi perilakunya menjauh dari Islam, bahkan ada yang menyoal Islam, itu kesulitan. Sama jawaban dengan orang kafir, la adri, nggak tahu. Karena nggak pernah nyampe ke jiwanya. Nggak pernah nyampe ke jiwanya. Nah, maka apa yang terjadi? Dia mengatakan, la adri, nggak tahu, aku luma yaqulun nasu, aku hanya mengatakan yang orang-orang katakan. Orang berkata begitu, saya ikuti begitu. Fayuqalu, maka dikatakan, malaikat itu, dua malaikat berkata kepadanya, la daraita wa la talaita, kamu ini dikasih kehidupan, nggak pernah tahu, nggak pernah baca, nggak pernah belajar, nggak pernah pahami. Talayatlu itu membaca, memahami, dan mengamalkan. Jadi dihardik oleh malaikat, la daraita wa la talaita, kamu ini nggak ngerti, nggak tahu, ya, karena nggak pernah belajar baca, nggak pernah pahami. Kenapa dikasih kesempatan hidup? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan puluhan tahun, 70 tahun, 60 tahun, sampai fisik berubah, ya, menjadi rapuh, letih, rambut mulai memutih, masih nggak ngerti juga. Ini ada anak 6 tahun ngerti la ilaha illallah, kamu 60 tahun nggak ngerti-ngerti, gitu kan? Ini bahasanya gitulah kurang lebih ya. Ya kalau yang nyatanya nanti saat masuk nanti tahu sendiri. Lalu apa yang terjadi kemudian? La daraita wa la talait. Kamu nggak tahu karena kamu nggak pernah mau memahami. Nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau mengerti. Tsumma yudrabu bimit rakatin min hadidin darbatan baina udhunaihi. A'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Dan tsumma yudrabu bimit rakah, kemudian dipukullah dia dengan palu qadam min hadidin terbuat dari besi. Ya, dipukul dengan palu qadam terbuat dari besi, darbatan baina udhunaihi, satu pukulan di antara dua telinganya, di dahi, di kening. Pukul, boom, gitu kan? Dia nggak pernah sujud. Yang nggak pernah sujud, yang nggak pernah menghamba kepada Allah, ya kan? Kita kan sujud menghamba di sini nih. Makanya di sini kalau diteliti, ya Allahu Akbar Allah, kenapa orang belum yakin juga dengan Islam ya? Ini kan orang kalau neliti di sini ada titik God spot nih. Dan yang neliti itu awalnya bukan orang Islam juga. Ada titik God spot di sini. Titik ketuhanan, titik penghambaan. Ya, makanya kalau orang-orang itu sujud dan sebagainya, saya ada dokter itu meriset, ketemu dengan saya di salah satu seminar, dia riset tuh. Ya. Bagaimana ketika orang Islam sholat dan sebagainya itu berkumpul. Ya, cahaya-cahaya yang dia MRI itu dia lihat tuh berkumpul terus jadi satu titik. Dan di Islam itu ketika sholat terlihat bagaimana ketenangan, kenyamanan dan sebagainya terkumpul di satu titik nih. Titik disebutnya God spot dalam titik ilmiah itu. Ya. Itu persis sekali di situ ditentukan apakah ada kesolehan, ketaatan, ada tapak sujudnya atau enggak, gitu kan, dan sebagainya. Tapak sujud itu enggak harus selalu hitam ya di keningnya, ya enggak harus selalu itu. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, sima itu samat. Samat itu bukan tanda fisikal. Boleh jadi bentuknya bisa ada tanda tertentu, hitam dan sebagainya, tapi enggak selalu tanda sujud. Tanda sujud samah itu nampak disampaikan dalam riwayat kata para ulama, pakar tafsir, itu nampak dari ekspresi aura wajah dan sebagainya. Jadi walaupun gak ada tanda hitam, kelihatan auranya bersih, bagus, ada kelembutan, kebaikan, mengajak kepada nilai kebaikan dan sebagainya, macam-macam. Tapi jangan juga saling merendahkan, misalnya ini tanda ini karena bekas jadahnya begini, nggak usah saling mencela, gitu kan? Nah itu kalau orang-orang nggak pernah sholat, nggak pernah sujud, nggak tahu syahadat, dipukul nanti ya di kepalanya ini di sini nih, ya di antara dua telinga itu berarti di sini, pas tengah-tengahnya, boom, gitu ya. Dengan satu palu terbuat dari besi, ya darbatan baina udhunaihi fayasihu, maka dia berteriak sekencang-kencangnya. Ya, mayit itu berteriak sekencang-kencangnya, sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalaini. Didengar oleh makhluk-makhluk sekitaran kecuali manusia dan jin. Ya, thaqalaini manusia dan jin. Jadi yang mendengar tertentu, makanya ada hewan-hewan tertentu begitu lewat sekuburan lompat, takut ini dan sebagainya. Ya, begitu dikonfirmasi Nabi pernah mengatakan dia pergi takut karena mendengar suara yang sedang disiksa di kuburan ini dan sebagainya. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Baik, jadi ini teman-teman sekalian. Sekarang pertanyaannya, di sini kan cuma disebutkan dua malaikat. Siapa dua malaikat itu? Ya kan? Siapa dua malaikat ini? Maka di sini kita kembali untuk melihat namanya siapa. Ya, nah, maka di kitab Sunan At-Tirmidzi didapatkan konfirmasi ini, Sunan At-Tirmidzi. Ya, Sunan At-Tirmidzi. Baik, teman-teman sekalian, di Sunan At-Tirmidzi di Kitabul Janaiz. Ya, Kitabul Janaiz. Allahu Akbar. Ini kitabnya. Ya, Sunan At-Tirmidzi ini yang saya punya. Kitabnya Kitabul Janaiz, kemudian bab yang ke-71. Kitabul Janaiz bab 71.
hadis nomor 1071. 1071. 1071. Baik, saya bacakan ya. Nah, ini bagian penghujung pembahasan kita. Kan kita belum temukan tuh yang kita hafal dari kecil. Mungkar nakir itu kan. Di mana tuh mungkar nakir? Kan kita belum ketemu. Ini cuma dua malaikat dan sebagainya. Nah, yuk kita teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi adzabil qabri. Bab yang terkait dengan informasi terkait dengan siksa kubur. Oh, kalau ada yang suka bertanya, nggak ada siksa kubur, nggak ada ini dan sebagainya. Dipertanyakan keimanannya tuh. Ini di hadis ada. Ya. Di kuburan cuma tidur, informasinya tidur, nggak ada siksaan. Ya kalau Anda tidur ketemu kuntilanak aja kan siksaan tuh. Ya terus Anda mimpi ketemu neraka tuh, nggak bangun-bangun sampai hari kiamat, siksaan bukan tuh? Pagi siang ditampakkan neraka sampai petang. Ya, Anda nggak bangun-bangun. Nah, itu cara menjawabnya teman-teman sekalian. Kalau dia nggak yakin dengan dalil, kasih jawaban yang demikian. Ya. Baik, qala haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf, haddatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdurrahman ibn Ishaq an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah. Ini riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridai kepada beliau, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan kalimatnya, idza qubira al-mayyitu, jika satu mayit sudah dikuburkan. Jika mayit sudah dikuburkan, au qala ahadukum, kan? Kemudian atau salah seorang di antara kalian berkata, kan? Atahu malakani. Kemudian au qala, ya, au qala ahadukum atahu malakani, atau satu di antara kalian kemudian ya kita meninggal, kan? Kemudian sudah dikuburkan selesai, mendatanginya lah kemudian dua malaikat datang. Aswadani azrakani. Allahu akbar. Aswadani azrakani. Sekarang disebutkan nih sifatnya. Awas, kalau yang tadi kan di Al-Bukhari, di Muslim masih umum kan? Masih umum kan? Digambarkan dua malaikat datang mengonfirmasi kalimat syahadat dan sebagainya. Selesai kan? Ini disebutkan sifat malaikatnya. Datang dua malaikat, aswadani azrakani. Dua malaikat itu hitam kebiru-biruan. Udah kebayang tuh gambarannya. Allahu akbar. Semoga Allah melindungi kita ya dari segala hal yang terkait dengan keadaan di kubur sehingga didapatkan pada kebaikan-kebaikan. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Ya, satu disebut munkar, yang kedua nakir. Nah, ini yang kita temukan, munkar dan nakir. Ya. Jadi kalau ditanya dari mana taunya malaikat yang penanya di alam kubur disebut munkar dan nakir? Al-munkar wan nakir. Nah, ini ya, munkar dan nakir. Ini di hadis riwayat At-Tirmidzi. Bisa disebut Tirmidzi, bisa disebut Turmudzi. Ya, nama aslinya Imam At-Tirmidzi itu Muhammad namanya. Muhammad, hanya tumbuh berkembang di Tirmidz atau di Turmudz sehingga dikenal dengan At-Tirmidzi. Di Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 1071. Rawinya sahabat Abu Hurairah. Ya. Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum, jika satu di antara kalian atau mayat sudah dikuburkan, sudah selesai, kan? Atahu malakani, kan? Datang dua orang malaikat, aswadani, azrakani, ya, yang kehitam-hitaman, kebiru-biruan, ya. Wallahu a'lam seperti apa gambarannya. Semoga kita dilindungi dari segala hal yang kita takutkan, kan? Dan Allah berikan ketenangan pada jiwa kita. Yuqalu ahaduhuma, yang satu disebut dengan al-munkar wal akhar an-nakir. Ya, satu disebut dengan munkar, kedua nakir. Jadi dua malaikat nih. Nah, ini yang menjadikan kita menyebutnya dengan munkar dan nakir. Referensinya di sini. Ya, dua malaikat tadi. Ya, kita bacakan lagi ya. Fayaqulani, maka keduanya mengonfirmasi, bertanya ya kepada mayit tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli? Ya, apa yang kamu katakan terhadap sosok ini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Tadi yang di Al-Bukhari kan, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqulu ma kana yaqulu huwa Abdullah wa rasuluh. Ya, maka ia berkata, ya, sebagaimana ia biasa ucapkan. Nah, fayaqulu maka yaqulu, maka ia akan berkata seperti halnya dia ucapkan. Ya. Seperti kebiasaan dia ucapkan. Ini yang saya katakan tadi. Ini Imam Al-Ghazali Masya Allah membaca dengan sangat luar biasa. Artinya beliau memahami gitu kan. Ya, jadi kebiasaan orang itu menentukan jawaban dia di alam kubur. Kata Nabi, orang itu akan bisa menjawab seperti kebiasaan dia mengatakan itu dalam hidupnya, dalam bangunnya. Nah, saya tanya sekarang, kebiasaan kita mengucapkan kalimat syahadat itu di mana? Dalam sholat kan?
Ya kan? Kita kan berlatih dalam sholat setiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ba'da sholat kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu terbiasa. Ini jangan dikira gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini konfirmasi dari Nabi. Orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan mantap itu kalau terbiasa melakukannya. Kapan terbiasa melakukannya? Lewat amal soleh, lewat sholat, lewat zikir, macam-macam. Orang nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, jangan dikira mudah mengucapkan la ilaha illallah.